Selamat datang di Samudra Ilmu Indonesia. Jurnal yang akan kita bahas hari ini berjudul Strategi Komunikasi Krisis, Perusahaan dalam Menghadapi Isu Reputasi di Media Online, karya Pelia Elza. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan mengonsumsi informasi. Media online dan media sosial kini menjadi sumber utama bagi publik dalam membentuk opini. Akibatnya, reputasi perusahaan dapat terancam kapan saja oleh isu yang viral. Sebuah masalah kecil bisa menjadi krisis besar jika tidak direspons dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, komunikasi krisis menjadi strategi penting agar perusahaan mampu menjaga citra dan kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi digital. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti pentingnya strategi komunikasi krisis yang efektif di media online. Teori-teori seperti Situational Crisis Communication Theory (SCCT), Stakeholder Theory, dan Legitimacy Theory digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan seharusnya menanggapi krisis reputasi. Kajian terbaru juga menekankan pentingnya kesesuaian antara identitas sosial perusahaan dengan tindakan yang diambil. Perusahaan yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dinilai lebih mampu mempertahankan reputasi dibanding yang hanya memberikan klarifikasi tanpa tindakan nyata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa perusahaan di Indonesia yang pernah menghadapi isu reputasi dalam 5 tahun terakhir. Data dikumpulkan melalui pemberitaan online, unggahan media sosial, dan wawancara dengan praktisi komunikasi serta akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan dan keterbukaan informasi menjadi faktor utama dalam mengelola isu reputasi. Perusahaan yang cepat merespons dalam 6-12 jam pertama cenderung mampu menekan sentimen negatif hingga 40%. Selain itu, perusahaan yang transparan dan mengakui kesalahan disertai tindakan korektif lebih mudah mendapatkan simpati publik. Media sosial seperti Twitter, Instagram, dan YouTube terbukti menjadi saluran efektif untuk klarifikasi langsung dan membangun komunikasi dua arah dengan publik. Pembahasan hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi apology and corrective action atau permintaan maaf disertai tindakan nyata paling efektif dalam memulihkan reputasi. Strategi ini sejalan dengan teori SCCT dan pandangan bahwa komunikasi yang empatik serta bertanggung jawab dapat mengurangi dampak negatif terhadap citra perusahaan. Penelitian juga menegaskan pentingnya hubungan jangka panjang dengan stakeholder dan media, karena dukungan mereka berperan besar dalam proses pemulihan reputasi saat krisis terjadi. Sebagai kesimpulan, komunikasi krisis di era digital tidak hanya menuntut kecepatan, tetapi juga kejujuran, empati, dan konsistensi pesan. Segera kirimkan naskah terbaik Anda dan bergabunglah bersama kami dengan mengakses web jurnal Samudra Ilmu Indonesia dan bagikan video ini ke orang-orang terdekatmu.